让诸位久等。托而行。哼，说的快！这青龙令真的出现了！果然到了乱心谷中。你们眼前的古道，每相，因此这次考验的乱心谷竹林，甚至走火入魔。当然，是的，全部通过考验者会根据奉长老命令在此间隔。我的右手。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua Juishi Chanhun atau Peerless Battle Spirit si Aman Cina nih. Nah kebetulan di part hari ini kita semua bakal melihat Cina beserta lainnya akan menghadapi ujian dalam memperebutkan tokennya Linglong. Ujian macam apa itu guys? Penasaran kan? Jikalau berdasarkan part terakhir, Cina itu udah mendapatkan satu teknik kuno dari senior Tang. Baru setelah itu dia kembali ke sisi teman-temannya. Teman-temannya sudah menemukan surat perintah dari Zhi Xiao dalam mengumpulkan para murid di Gunung Salju. Karena semakin penasaran, Cina sama teman-temannya segera menyusul ke sana. Yang ternyata benar aja isi dari surat itu guys. Mereka melihat Zhi Xiao sedang berkumpul bersama dengan dua murid jenius lainnya, yaitu Xiao Yunhe dan Tuan Muyang. Tidak kena rasa takut, Qinan pun langsung menghampiri mereka. Pada saat mereka bertemu, Zhi Xiao sama sekali tidak menyangka ya Qinan bisa mengalahkan seorang Yinsha beserta dengan yang lainnya. Gak cuma itu, Xiao Yunhe juga penasaran dan mengajak Qinan untuk berduel. Zhi Xiao menahannya, menyuruh untuk fokus dengan tujuan utama mereka dulu, yaitu mendapatkan potongan peta miliknya Qinan nih. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Zhi Xiao mengancam Qinan berani menghancurkan potongan peta-peta miliknya, maka dia pastikan Qinan tidak akan selamat. Qinan tidak takut dan malah berani maju, membuat Zhi Xiao semakin senang. Dia merasa tertantang dan menduga dirinya akan mendapatkan keuntungan lain. Namun gak lama dari itu, tiba-tiba ada seseorang yang muncul sambil tertawa keras. Yang ternyata itu adalah si Huanglong. Huanglong menegaskan orang jahat gak bakal mendapatkan keuntungan apapun. Kedatangan Huanglong yang secara tiba-tiba tentu membuat beberapa orang senang, tetapi ada banyak juga yang tidak senang guys. Contohnya si Zhi Xiao, dia merasa sangat tidak senang akan kehadiran Huanglong. Dia mengancam Huanglong jangan pernah ikut campur akan urusannya. Tapi Cina merasa sedikit senang karena dia bisa bertemu kembali dengan temannya. Dia merasakan Huanglong ini baru-baru aja menerobos ke tingkat selanjutnya. Ancaman itu tidak membuat Huanglong mundur. Karena dia melihat mereka berdua yang saling merebut potongan peta, dia pun menyarankan untuk memberikan semua potongan peta itu kepada dia saja. Jadi dirinya berniat untuk memanggil token-token lain dari gabungan potongan peta itu, baru nanti direbutkan sama-sama gitu guys. Buat yang gak ngerti, semua token dikumpulkan, nah baru diperebutkan bersama-sama supaya lebih seru gitu loh guys. 让诸位久等。托而行。Cina memberikan potongan peta miliknya karena dia percaya kepada Huanglong. Sama halnya dengan Zhi Xiao, dia tertarik akan rencana seperti itu sampai memberikan semua potongan peta miliknya. Alhasil tanpa basa-basi, Huanglong mencoba menyatukan semua potongan itu membentuk satu potongan peta besar. Gak lama dari itu, beberapa token Linglong juga keluar dari peta-peta itu, tentu membuat orang-orang terkejut. Namun apa yang terjadi, token-token Linglong itu malah melesat ke sebuah tempat. Cina bergegas mengejarnya dan mengikuti token kemanapun pergi. Zhi Xiao juga melakukan hal yang sama, tidak rela jika semua token didapatkan oleh si Qinan. 说的快！这青龙令
真的出现了！ Singkat cerita, akhirnya Cina sampai ke sebuah jalan tangga yang dikelilingi oleh hutan bambu. Tapi dia juga mulai penasaran karena dia merasakan ada sesuatu yang aneh di hutan bambu ini. Gak lama dari itu, Zhou Huanglong dan yang lainnya pun juga sampai. Zhou tahu jelas, ini adalah hutan bambu kuno Luanxing. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba muncul orang misterius di hadapan mereka. Orang ini memuji Zhou yang memiliki banyak pengetahuan karena dia tahu soal hutan ini. Tapi Cina bingung guys akan pernyataan itu. Soalnya yang namanya hutan bambu Luanxing itu kan jelas ditulis di batu depan mereka. Jadi gak perlu punya pengetahuan banyak buat mengetahui nama hutan ini. Hahaha. 果然到了乱心谷中。 Orang misterius ini bernama Sui, merupakan salah satu murid dalam dari sekte Xuanling. Dia berada di sini untuk mengawasi ujian dari perintah para tetua. Itu membuat para murid lain bingung guys. Ujian macam apa lagi yang akan mereka lalui? Yang ternyata hutan bambu kuno ini memiliki sihir untuk membingungkan orang-orang. Sehingga dia bakal mengetes semua murid di sini untuk mencoba keteguhan hatinya dalam melewati anak tangga mencapai puncak. Dijelaskan juga setiap melewati 100 anak tangga, pasti mereka akan menemui patung ular. Nah, setiap ketemu patung ular, maka kekuatan sihir dari hutan bambu bakal bertambah 2 kali lipat. Apalagi total dari anak tangga ini ada 1000 dan ada 11 patung ular. Di sini juga ada yang namanya juara dalam ujian, yaitu juara 1, 2, dan 3. Tergantung siapa yang bisa meraih tempat paling tinggi. 你们眼前的古道每相，因此这次考验的乱心谷竹林。 Juara 1 mendapatkan 10 token linglong, juara 2 6 token, juara 3 4 token. Tapi kalau ada seseorang yang bisa mencapai puncak, maka dia bakal mendapatkan semua token linglong. Total bisa 20 token guys. Cuma satu hal yang mesti mereka tahu, dalam sejarah tidak ada satupun orang yang pernah mencapai puncak. Dia memperingatkan para murid kalau mereka tidak bisa menahan sihir hutan bambu, maka kemungkinan mereka bisa jadi gila, bahkan tidak terkendali. Wah, berbahaya sekali sepertinya guys. Gak lama dari itu, tiba-tiba Huanglong pun maju. Dia berniat membuka jalan pertama untuk mengikuti ujian ini. 甚至走火入魔。当然，是的，全部通过考验者会根据奉长老命令在此监考。 Dia segera berlari, melewati tangga-tangga itu dan patung ular yang ada di sana. Jelas itu membuat semua orang mulai bingung, tapi sekaligus terkagum-kagum karena Huanglong tidak menggunakan kekuatannya sama sekali, tapi dalam sekejap sudah mencapai ke tingkat 200. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba langkahnya terhenti seketika guys. Yang dimana itu sempat membuat orang-orang menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata di dalam dirinya dia melihat kalau dia sudah dijebak di sebuah tempat yang sungguh gelap. Bahkan dia merasakan dirinya jatuh ke dalam laut yang sungguh dalam. Gak cuman itu, Huanglong juga bertemu dengan sosok monster besar yang menangkap dia guys. Alhasil itu membuat dirinya terjatuh lemas dan langsung berteriak. Dengan tepat waktu, Sui langsung menyelamatkannya, membawa dia kembali ke barisan para murid. Wah, hampir aja dia jadi gila guys. Huanglong sempat gak menyangka dia melihat sesuatu yang semengerikan itu. Dengan pencapaiannya Huanglong, Sui memberikan dia hadiah 200 pil Xuantian. Ditambah dia orang pertama yang maju ya kan, sungguh berani. Mendapatkan 200 pil Xuantian, para murid pun auto tertarik. Mereka maju secara bersamaan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba para murid yang maju itu berteriak keras karena mereka mulai oleng dan kehilangan arah guys.
Sampai-sampai ada murid yang langsung pingsan karena tidak kuat menahan sihir patung ular. Ada juga yang mendapatkan penglihatan kalau dia dibantai lah. Ada juga yang melihat kalau dia sedang berada di tengah-tengah peperangan besar. Ini diibaratkan terkena ilusi gitu guys. Terkena ilusi yang membuat kita semua jadi takut. Tapi takutnya bukan sekedar takut, ini benar-benar menakutkan sampai membuat trauma. Bahaya nih ilusi hutan bambu ya kan? Tapi kira-kira apa yang membuat Qinan dan si Zhixiu takut ya guys? Ilusi apa yang akan mereka alami nanti? So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 26 yang akan rilis secepatnya. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat. Hari sudah tiba di sore, sebagian besar para murid termasuk Zhixiu udah mencoba masuk ke dalam ujian hutan bambu. Dari situlah senior Sui mengumumkan siapa saja yang mendapatkan peringkat teratas, yang ternyata Zhixiu mendapatkan peringkat 1 karena dia mencapai ke tempat paling tinggi. Semua murid bersorak tapi Qinan tidak terima, berniat ingin mengalahkan rekor milik Zhixiu. Xiaolan juga nggak mau guys, karena dia dan teman-temannya belum sempat mencoba ujian itu, tapi kok udah dikasih hadiah duluan. Nah dari situlah Senior Sui menduga mungkin ada orang yang bisa memecahkan rekor Zhixiu sekarang, sehingga hadiahnya belum jadi dia kasih guys. Maka dari itu kita tunggu lagi di part 26 Zhi Chanhun atau Fearless Battle Spirit di hari biasa guys. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.